Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sesemuanya, anak-anak Mama. Mama Ira baru aja terima satu artikel dari AI saya. Nuhun Teh Kika ya. Mama Ira, mari kita ngebahas tentang kebahagiaan sejati. Oh iya, kenapa tidak? Yuk kita sharing ya. Harvard University di Amerika sana ya melakukan sebuah studi tentang kebahagiaan ya yang berlangsung selama 80 tahun. Waduh, 80 tahun. Berarti 8 dekade, ya kan? Nah, ini salah satu studi longitudinal yang paling panjang kayaknya, atau terpanjang ya dalam sejarah kehidupan manusia. Tapi nggak apa-apa, kita baca saja artikelnya ya. Mereka membahas tentang faktor penting yang menentukan kebahagiaan manusia. Bahagia itu kan rasa ya, hati yang kita rasakan, yang kita nikmati ya, keceriaan dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk ekspresinya. Tapi faktor penting yang menentukan kebahagiaan seseorang adalah kualitas hubungan dekat yang mereka miliki dalam hidup. Kualitas hubungan dekat ya. Jadi hubungan baik dan hangat dengan orang-orang terdekat atau orang-orang yang kita sayang. Ini penting banget ya. Kualitas hubungan saya dengan ibu saya, dengan orang tua kita, ya, dengan anak-anak, dengan sahabat-sahabat, kerabat, teman kerja, dan lain sebagainya. Ya. Jadi semua orang-orang yang menimbulkan vibe positif atau yang memberikan suasana positif yang selalu membuat kita merasa lebih nyaman dengan lingkungannya. Ya. Karena kalau kita merasakan itu semua, berarti mereka bisa memberikan perlindungan secara emosional, dan ternyata bisa memperpanjang umur kita. Beneran, hubungan dekat itu kan tidak harus selalu dengan lawan jenis satu dengan yang lain, tapi kan persahabatan, kekeluargaan misalnya gitu. Ya, silaturahmi dengan orang yang lama kita tidak jumpa gitu. Itu kan bisa memperpanjang umur ternyata. Hebat juga ya. Aduh, saya juga mau nih kalau begini terus ya. Setiap manusia kan pasti punya masalah, Mama Ira. Iya, kan hubungan kita kan nggak akan selalu dekat terus sama ya keluarga atau apa. Iya, tapi kan konteksnya kita ingin mencapai kebahagiaan dalam hidup. Jadi tidak ada salahnya kalau kita selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayangi, dan mereka menyayangi, mencintai kita juga. Ya, oke. Hubungan yang baik, ya, yang tadi saya sampaikan itu ternyata bisa menunda penurunan kondisi mental dan fisik. Ilustrasi. Saya sangat senang pada saat berkumpul dengan Mami Mun, adik-adik saya, keponakan-keponakan tercinta, anak-anak saya. Ya, terutama dengan ibu saya. Ya, beliau sudah semakin lanjut usianya, ya mungkin kesehariannya hanya ada di dalam kamar, keluar dalam lingkungan rumah, menjalankan ibadah, kadang bercanda tertawa dengan adik saya yang nomor 2 ya, dengan Reza, dengan ipar saya juga, dan berusaha untuk mengisi waktunya. Tapi sebetulnya beliau sangat kesepian. Kalau Mami mengeluh sakit, saya datang. Ada apa Mami Mun? Misalnya seperti itu. Saya berusaha untuk menghibur ibu saya sedemikian rupa, membuat dia tertawa, adik saya, kita ngobrol, nyanyi lagi ke zaman kita kecil dulu. Terus Mami lupa kalau Mami merasakan sakit ya. Akhirnya beliau ikut menyanyi ya, dan lain sebagainya. Ini kan sedikit banyak menunda ya, rasa sakit yang dia rasakan, mungkin tidak nyaman ya fisiknya gitu ya, dan mental dia terasa terhibur ya, bahagia. Kalau dicintai dan diterima punya dampak besar terhadap kesejahteraan emosional, hidup kita pasti akan lebih bermakna. Benar kan? Ya. Ilustrasi lagi. Apapun kontribusi kita terhadap anak kita, ya, bukan hal yang besar ya. Mungkin bagi dia bukan hal yang besar. Tapi kalau kita bisa melakukan sesuatu, entah itu perhatian terhadap anak kita dalam bentuk perhatian fisik, ya,
pemenuhan kebutuhan, ya, apa saja, sehingga anak itu merasakan ketergantungan pada kita. Ya. Artinya keberadaan kita diakui. Ya, begitu kan? Sangat simpel. Salah satu faktor penting yang menentukan kebahagiaan sejati seorang manusia adalah memperdalam hubungan spiritual kita kepada Sang Maha Pencipta. Ya. Ini penting. Saya punya pandangan sendiri. Pada saat kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Pemurah, kita tuh merasakan bahwa apapun yang kita lakukan tidak pernah takut. Apapun yang kita jalani karena kita berserah diri kepada Sang Maha Pengasih dan Penyayang, gak ada rasa kekhawatiran. Ini benar dan saya lakukan. Ya. Memperdalam hubungan spiritual kita kepada Tuhan adalah sumber kebahagiaan yang kokoh dan lebih kuat. Ya. Otomatis kedamaian di hati kita itu akan terjaga sepenuhnya. Sangat dalam dan berarti. Eternity, abadi. Ya. Jadi bahasa sederhananya adalah bahagia itu adalah sederhana, ya, nggak perlu yang aneh-aneh. Ya. Bahagia adalah hal yang sederhana dengan cara yang paling nyaman dalam hidup kita, oke? Bukan memiliki segalanya, ya. Jadi tolak ukur kebahagiaan sejati itu bukan memiliki segalanya, tapi tentang tidak merasa sendirian saat menjalani kehidupan. Dalam banget hari ini. Tidak apa-apalah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya. Kembali kita merenung tentang arti kebahagiaan sejati yang hakiki. Gitu. Jangan membatasi hidup kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Bisa dari manapun, bisa dengan cara apapun. Yang penting hati bicara. Gitu ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menemani Mama Ira hari ini. Semuanya jangan lupa bahagia ya anak-anak Mama. Terima kasih, kita ketemu lagi besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira Maya Sofareal, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.